Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami diskusikan mengenai pelaku usaha yang berencana membuka bisnis kuliner berupa rice box. Pada poin pertama, saya akan membahas perubahan apa yang telah terjadi dan yang bisa kamu sadari ketika hendak menjalankan usaha rice box. Nah, di sini kami mendapatkan bentuk perubahan pada gaya hidup. Dapat kita lihat pada lingkungan sekitar kita, ketika dulu bahkan sampai sekarang masih ada nasi bungkus kebanyakan dibungkus dengan menggunakan kertas. Dan juga telah kita ketahui bahwa karakteristik kertas pembungkus nasi biasanya tipis dan mudah tembus karena minyak yang kerap terdapat pada lauk. Namun dengan seiring berjalannya waktu, muncullah inovasi-inovasi baru dengan kemasan yang lebih efisien, yaitu menggunakan box. Yang dapat kita lihat pada produk nyatanya ialah rice box. Terlebih lagi dengan menggunakan box sebagai kemasan untuk makanan kita dapat dengan mudah membawa produknya kemana saja. Maka dari itu, kami tegaskan sekali lagi perubahan yang kami lihat ketika hendak menjalankan usaha rice box adalah perubahan gaya hidup di mana zaman dulu kebanyakan menggunakan kertas untuk membungkus makanan dan sekarang berevolusi dan juga beralih menggunakan kemasan-kemasan yang lebih cocok, salah satunya menggunakan box. Selanjutnya, bagaimana kamu melihat persaingan yang terjadi ketika hendak menjalankan usaha rice box? Nah, di sini kami melihat dari daerah kompetitor atau produk yang sejenis, yakni sesama rice box, terdapat 3 poin yang kami lihat dari persaingan. Pertama, kemasan. Seperti yang diketahui, bentuk pada kemasan rice box selalu sama berupa box. Nah, dari hal itu dapat menimbulkan persaingan berupa kemenarikan kemasan yang dimiliki untuk menarik konsumen. Kedua, harga. Dilihat dari harga rice box di pasar, tidak terlalu berbeda, hanya sekitar puluhan ribu. Tentu dilihat dari harga dapat menjadi persaingan pada usaha, terutama harga yang murah. Seperti yang kita ketahui, hal pertama yang konsumen lihat adalah harga. Jika ada yang murah, pastinya akan lebih memilih yang murah. Namun, perlu diketahui, harga yang murah tidak berarti kualitas dan kelezatan pada makanan menurun. 3. Menu. Menu yang ditawarkan kepada konsumen mengenai rice box tidak jauh berbeda, yakni aneka nasi, dari nasi goreng, nasi katsu, dan masih banyak lagi. Tentu ini menjadi sebuah persaingan. Oleh sebab itu, yang dilakukan dengan memberikan kelebihan pada cita rasa yang lebih baik dibandingkan pengusaha yang lain dan lain sebagainya. Nah, dari 3 di atas kita mengetahui persaingan pada usaha rice box sangat terbilang cukup ketat, dikarenakan banyaknya pengusaha yang sudah menjual produk rice box ini dan aneka rice box yang dijual tidak jauh berbeda. Yang selanjutnya, apa yang menjadi kekhawatiran dan hasrat dari konsumen yang bisa dijadikan sebagai peluang mendapatkan tempat di usaha rice box ini? Kekhawatiran konsumen sendiri yang pertama adalah bagaimana jika kemasannya kotor dan tembus akibat minyak. Yang dimaksud di sini adalah biasanya nasi dibungkus dengan tidak rapi dan bercampur-campur dengan lauk. Apalagi biasanya untuk makanan yang berminyak, jika menggunakan kertas pembungkus nasi, maka minyak tersebut akan melebar dan menyusahkan customer untuk membereskannya. Selanjutnya, apakah efisien untuk dikonsumsi di mana saja? Tentu saja konsumen akan khawatir apakah produk ini dapat dikonsumsi di mana saja, seperti ingin di take away dan dibawa saat bertamasya atau pergi. Nah, konsumen akan berpikir apakah ini akan efisien untuk dibawa, apalagi jika makanan yang disajikan berminyak dan banyak. Karena seperti pembungkus kertas biasanya, makanan yang berminyak akan membuat minyaknya keluar kemana-mana. Maka ini akan memakan waktu lagi bagi konsumen untuk membereskan minyak yang bertumpahan itu. Selanjutnya, hasrat konsumen. Nah, apa sih hasrat yang dimiliki oleh konsumen? Tentu saja konsumen sangat ingin mendapatkan produk yang kekinian dengan kemasan yang tentu saja menarik, yang cocok untuk difoto dan dipost ke dalam sosial media. Dan juga konsumen tentu saja menginginkan produk yang praktis, dibawa kemana saja dan dapat dikonsumsi di mana saja. Kelebihan pada usaha rice box kami adalah yang pertama, memiliki kemasan yang unik, di mana kemasannya terdapat gambar-gambar yang lucu dan kata-kata motivasi, dan tentunya kemasan akan mudah untuk dibawa kemanapun dan juga tidak akan mudah rusak. Yang kedua, beragam rasa.
Ricebox akan kami sediakan dengan banyak menu dan juga rasa yang berbeda-beda, sehingga pelanggan dapat memilih menu yang cocok dengan lidah mereka. Yang ketiga yakni kupon. Setiap pembelian Ricebox, pelanggan akan kami beri hadiah yang berupa kupon, di mana kupon itu dapat digunakan oleh pelanggan dalam pembelian Ricebox berikutnya. Yang keempat, terjangkau. Ricebox yang kami jual memiliki harga yang sangat terjangkau dan tentunya mengenyangkan. Harga Ricebox yang kami jual yakni kisaran 20.000 hingga 30.000 saja. Yang kelima, kepuasan. Tentunya Ricebox kami akan memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan rasanya yang nikmat dan pelayanan yang kami berikan. Yang keenam, delivery. Kami melayani pesan antar secara online, jadi pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk membeli Ricebox kami. Hanya dengan memesannya lewat aplikasi, maka pesanan Anda akan tiba di rumah dengan selamat. Selanjutnya, peluang. Dengan adanya influencer membantu mempromosikan Ricebox di akun sosial media mereka yang secara tidak langsung menjadi peluang promosi ke masyarakat sehingga produk akan terkenal luas. Dengan semakin luasnya produk dikenal masyarakat, hal ini dapat menjadi peluang dalam membuka cabang di berbagai tempat. Sikap menghadapi resiko. Seperti yang kita tahu, pada saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi. Masyarakat tidak diizinkan untuk keluar rumah, sehingga kami menyediakan delivery. Selain itu, resiko yang lain berupa konsumen yang semakin hari semakin berkurang. Oleh sebab itu, kami mengevaluasi produk kami dan memulai inovasi yang baru, serta memperkuat promosi pada produk kami. Demikian hasil presentasi kelompok kami mengenai analisis produk Ricebox. Terima kasih.